Ini beras bulognya, ini beras ketannya. Baru saya timbang sesuai keinginan konsumen. Dia kan termasuk toko beras gede itu, cabangnya juga kan ada, dia banyak, bukan di sini aja. Dia beli harga premium, ternyata kualitasnya di bawah premium. Ini bisa dikategorikan penipuan. Ini beras bulognya, satu blok. Ini beras ketannya. Baru saya timbang sesuai keinginan konsumen. Praktik culas oplosan beras seolah tak pernah usai. Modusnya sederhana tapi sangat merugikan. Beras raskin yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dioplos dengan beras merek Permata dan beras Menir lalu dikemas ulang sebagai beras premium. Praktek culas ini dibongkar polisi dan berhasil menangkap seorang lelaki berinisial FE. Tak hanya itu, tumpukan karung beras hasil oplosan dan alat pengemas turut disita di tempat kejadian. Beras 3, terus Takarannya segitu ya? tapi saya timbang dulu, Pak. Oh, ditimbang. Timbang 100 gram, 100 gram, 100 gram. Ini beras bulognya, satu blok. Ini beras ketannya, ini patahnya. Itu digabung. Misalnya ini dulu 5, kan 311 pop, campur. Baru saya timbang sesuai keinginan konsumen. Penasaran atas praktek culas pedagang beras nakal, kami pun mencoba menyambangi tempat yang dijadikan praktek pengoplosan beras di wilayah Depok, Jawa Barat. Ruko yang berada di Jalan Proklamasi Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok tertutup rapat. Hanya garis polisi yang melingkar di gagang pintu ruko. Lalu, bagaimana praktek pengoplosan beras ini dilakukan? Untuk mengetahui apa sebenarnya motif pelaku melakukan pengoplosan beras, tim telusur pun mendatangi Polres Metro Depok. Kepada kami, tersangka FE bercerita mengapa ia melakukan pengoplosan beras. Kemudian dijual berapa harga satu kemasan? Ukurannya berapa kilo itu kemasan? Itu 1 kilo. Untuk 1 kilo ya? Saya jual 12.000. 12.000. Nah, terus dijualnya kemana itu? Kadang ke online, kadang ke offline. Offline ataupun online aja. Ya? Tapi kalau ke online kayak dipasarkan di marketplace apa biasanya? Shopee ya? Renjani sama Don Suji. Nah, itu untuk harga berapa per kilo yang setelah dikemas dengan merek Rinjani dan Don Suji? Saya jual 12.000, Pak. 12.000 ya? Iya. Untuk mau online maupun offline. Berapa keuntungan yang diterima? Ini kalau dihitung kotor ini paling ya sekitar 500 perak. Tapi kalau dihitung bersih paling ya 300 perak per kilo. Untuk meraup keuntungan, tersangka melakukan tipu daya dengan mencampur beberapa jenis beras. Kemudian beras apa aja komposisi yang tadi yang dioplos? 311, Pak. 3 311. Permata, 1 beras bulog, 1 beras patah. Atau Menir ya? Nah, Tujuannya apa itu? Buat mencampur sampai dengan beras Menir, tujuannya apa kan beras patah itu? ya saya untuk menekan kerugian aja, Pak. Jadi itu beras Permata kan mahal. Saya udah ketinggalan harga. Jadi gimana caranya biar saya itu ruginya nggak terlalu gitu loh, Pak. Usai mengoplos beras, tersangka memberikan label dan kemasan beras premium yang didapatkan dari toko online.
Itu merek Rinjani dan Suji itu merek dari mana itu? Beli di online, Pak. Beli di online ya, kemasannya. Tersangka mengaku baru 3 bulan melakukan praktek pengoplosan beras. Mengoplos barang tersebut sudah cukup lama ya. Sejak kapan sih Mbak, Mas? Saya kalau untuk mengoplosnya paling baru berawalnya 1 bulanan. Tapi sebelumnya pernah ngoplos juga ya? Belum. Dari tahun yang pertama buka itu di bulan apa? Di bulan 2000, di 1 tahun yang lalu. Untuk ngoplosnya ya? Enggak. Tapi untuk buka tokonya. Buka tokonya. Terus untuk mulai awal yang ngoplosnya? Mulai awal ngoplosnya kemarin paling yang berawal sebulan. itu, yang berawal, awal. Awal mah belum, Pak. Sebulan yang lalu lah. Bulan apa itu? Bulan Desember. Akhir Desember. Lalu, sudah berapa banyak tersangka menjual beras hasil oplosan dan bagaimana awalnya aksi culas oplosan beras ini terbongkar? Kita melakukan pengamanan tersangka sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam pengoplosan beras. Terbongkarnya praktik curang pengoplosan beras di Kota Depok, Jawa Barat menjadi tamparan keras bagi masyarakat. Operasi yang digelar oleh aparat kepolisian menjelang bulan suci Ramadan berhasil membongkar aksi tersangka yang selama ini merugikan banyak orang. Kami lalu mendatangi Polres Metro Depok untuk mengetahui bagaimana modus pelaku melakukan pengoplosan beras. Kepada kami, AKBP Deka Zendrato, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, angkat bicara. Jadi pada waktu kita melakukan operasi tangkap tangan, kita ketahui salah satu karyawan tersangka itu sedang melakukan oplos ya. Mencampur tadi beras raskin, beras merek tertentu lagi dicampur atau dioplos. Kemudian di situ juga kita temukan kemasan yang sudah di packaging dengan rapi, menggunakan alat yang sederhana dengan merek tertentu juga. Memang konteksnya kita melakukan penyelidikan terkait tindak pidana yang akan merugikan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Dan inilah tumpukan karung besar yang berhasil diamankan polisi dalam operasi yang digelar menjelang bulan Ramadan. Karung-karung ini berisi berbagai jenis beras yang siap dioplos. Sebut saja beras raskin, beras menir, beras demak, serta beras mutiara. Tak hanya tumpukan karung beras, polisi juga menyita sejumlah alat manual yang digunakan pelaku untuk mengemas beras oplosan. Cukup banyak Mbak yang kita amankan, 28 plastik kemasan beras merek atau bertuliskan daun suci berwarna hijau, kemudian 14 pack plastik itu yang bertuliskan Rinjani warna merah, kemudian juga 5 karung beras raskin yang perlu kami klarifikasi, kemudian juga 25 karung beras merek tertentu, kemudian juga ada 35 beras Rinjani dan daun suci yang sudah jadi, ada timbangan digital, buku penjualan. Kita amankan juga CCTV di lokasi dan HP milik tersangka. Seolah ingin mengelabui konsumen, tersangka menyamarkan beras oplosan ke dalam kemasan premium yang ia beli secara online di marketplace. Merek dagang yang digunakan adalah beras Suji dan Rinjani. Jika dilihat sekilas, kemasan beras ini tampak seperti produk asli yang memiliki izin edar.
Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, kemasan ini tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di lembaga berwenang. Jadi yang dalam operasi tangkap ini, kita lihat packagingnya bertuliskan ya Mbak. Kita belum bisa menyimpulkan apa ini suatu produk, pabrikan yang standar. Itu mereknya Daun Suci dan Rinjani. Kita lihat packagingnya dibuat tidak standar pabrik. Kemudian juga tidak memiliki label, tapi tidak ada badan usaha, CV atau PT yang benar-benar bisa menjaminkan kualitas produk tersebut. Tergoda keuntungan besar yang membuat pelaku gelap mata, dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu saja, tersangka FE berhasil mengoplos dan menjual 2 ton beras oplosan ke pasaran. Itu perkiraan keuntungan 1 kilonya Rp590. Tapi berdasarkan hasil penyidikan kita, PO, itu selama 1 minggu bisa masuk di tempat tersebut itu 2 ton kurang lebih. Dengan bukti yang telah dikumpulkan dan pengakuan tersangka, FE kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Itu ya pasal yang kita terapkan dalam penyidikan ini, itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Yang maksimal ancamannya itu 5 tahun atau denda 2 miliar. Mungkin edukasinya aja, sehingga masyarakat kita tidak menjadi korban dalam tindak pidana ekonomi, yaitu setiap produk yang bermerek pasti memiliki standar pabrikan. Tak hanya dijual ke pasar tradisional, beras oplosan ini juga dipasarkan secara online. Namun, saat tim telusur mencari toko tersebut di marketplace, ternyata sudah tidak aktif lagi. Dia kan sistemnya sistem pakai HP online. Online dia kan. Pembelinya kan datang sendiri dari HP juga. Dia kan termasuk toko beras gede itu. Cabangnya juga kan ada, dia banyak, bukan di sini aja. Kalau masalah itu saya nggak ngerti ya. Tapi rata-rata tukang beras kan begitu. Pegawai pada tukar gitu, tukar beras yang nggak dimakan, nambah gitu, nambah uang. Miris dan menyayat hati. Beras raskin yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin justru dicampurkan dengan beras premium oleh pedagang culas demi keuntungan besar. Sebuah praktek yang tak hanya curang, tetapi juga merugikan banyak pihak. Bagaimana seharusnya beras raskin disalurkan? Apakah ada celah dalam sistem distribusinya yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ekonomi ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menemui Muhammad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog. Kalau beras CBP itu peruntukannya jelas Pak. Jadi CBP itu ya pengadaannya dan penyalurannya itu akan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, CBP itu digunakan yang pertama untuk SPHP tadi, untuk operasi pasar. Kemudian yang kedua beras CBP itu digunakan untuk program-program bantuan pangan. Ini yang kita membagikan kepada masyarakat yang nama-namanya sudah ditentukan. Ini masyarakat yang berpendapatan rendah. Kemudian beras CBP itu yang ketiga digunakan untuk cadangan apabila terjadi bencana alam. Nah, itu yang penggunaan untuk beras CBP. Kalau untuk beras komersial ya kita mengikuti. Kita mengikuti karena Bulog sebagai perusahaan ya kita jualan seperti biasa. Lebih lanjut, Suyamto mengatakan, jika Bulog telah menerapkan strategi untuk memastikan beras bangguan tidak jatuh ke tangan yang salah. Salah satu langkahnya dengan mengemas beras dalam ukuran 5 kg bukan 50 kg untuk mengurangi resiko penyalahgunaan. Salah satu strategi yang kita lakukan untuk memastikan bahwa beras SPHP itu bisa diterima oleh masyarakat, tidak ada penyimpangan. Yang kita lakukan yang pertama adalah kita menyalurkan dalam kemasan 5 kilo.
Yang lalu-lalu kita pernah menyalurkan masalah 50 kilo, itu biasanya yang rawan gitu loh. Kemudian yang kedua, kita menyalurkan melalui langsung kepada pengecer dan jualan langsung. Jadi kita tidak membuka penyaluran melalui distributor. Begini kita melakukan pemantauan. Jadi kan kalau kita lihat Bulog itu kan mendistribusikan. Pertama kita pastikan lokasi-lokasi pengecer kita. Di situ kita bersama dengan Dinas Pangan, kita bekerjasama dengan Satgas Pangan. Itu. Jadi kita lakukan dari awal sudah kita petakan mana-mana lokasi titik pengecer kita, dan itu kita informasikan kepada dinas supaya sama-sama mengawasi. Ya, di beberapa wilayah kita juga menerima laporan terjadi adanya pengoplosan terkait dengan komoditas beras tadi. Itu segera kita tindak lanjuti, kita turunkan tim untuk melakukan pengecekan, dan tentu saja kita akan bekerja sama dengan Satgas Pangan. Praktek licik ini tak hanya menciderai kebijakan sosial pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Konsumen yang mengira membeli beras premium dengan harga tinggi justru mendapatkan beras oplosan berkualitas rendah. Dalam aksinya, pelaku berhasil mengedarkan hingga 2 ton beras oplosan dalam waktu singkat. Lalu, bagaimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melihat fenomena ini? Kami tentu prihatin ya dengan adanya beras oplosan ini. Tentu ini sangat merugikan bagi konsumen sendiri, karena tentu harganya ini kan dia beli harga premium gitu kan, tapi ternyata kualitasnya di bawah premium. Nah, ini tentu adalah suatu informasi yang tidak jelas, maupun juga ini bisa dikategorikan penipuan. Nah, kalau juga kita ditarik dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa sebenarnya maupun Undang-Undang Pangan dan sebagainya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sebenarnya pelaku usaha tidak boleh memproduksi barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan standar, maupun juga izin-izin yang berlaku di Indonesia. Maka mereka harus sesuai dengan standar. Tak hanya soal kerugian ekonomi, ada ancaman lain yang lebih serius, yaitu keamanan pangan. Tentu itu adalah mengurangi standar dan tidak punya standar. Tentu berdampaknya apa? Bagaimana ke depan adalah keamanan dan keselamatan konsumen ketika mengkonsumsi itu, termasuk juga pertanggungjawabannya. Tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga kita melihat bahwa perlindungan konsumen terkait dengan beras oplosan ini sangat lemah. Tentu itu adalah mengurangi standar dan tidak punya standar. Tentu berdampaknya apa? Bagaimana ke depan adalah keamanan dan keselamatan konsumen ketika mengkonsumsi itu, termasuk juga pertanggungjawabannya. Tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga kita melihat bahwa perlindungan konsumen terkait dengan beras oplosan ini sangat lemah. Ya, sebenarnya ada 2 hal ya kalau kita melihat kerugian, baik material maupun imaterial ya. Yang material tentu uangnya yang sudah dikeluarkan itu sudah banyak ya. Tentu kan kualitasnya kualitas premium, tapi ternyata beras oplosan yang jauh di bawah premium. Nah, imaterialnya mereka terasa ditipu. Yang kedua soal adalah keselamatan konsumen sendiri. Jadi jaminan soal keselamatan konsumen ketika beras oplosan tersebut ketika berbahaya itu tidak ada jaminan bagi konsumen. Oleh sebab itu kita mengecam kejadian seperti ini, bagi dimanapun para oknum yang masih mengoplos ini. Kita berharap ada satu sanksi tegas maupun juga penegakan hukum dari pemerintah, sehingga tidak ada kejadian-kejadian seperti ini. Kasus praktik culas oplosan beras ini adalah bukti bahwa kejahatan ekonomi dapat menyusup ke dalam kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan ketat, regulasi yang lebih kuat, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan kecurangan menjadi kunci utama untuk mencegah kejahatan ini terulang kembali.